Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan coba membuat sebuah animasi, yang animasi ini mirip seperti sebuah games. Nah, animasi ini kita akan buat menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, untuk PowerPoint sendiri yang bisa digunakan untuk membuat games atau animasi ini, itu adalah PowerPoint yang 2010 ke atas ya. Nah, gamesnya adalah seperti ini. Jadi saat kita mengklik satu kotak, maka otomatis dia akan menutup dan menghilang kembali. Jadi ini adalah games memory. Jadi kita harus menentukan gambar mana yang sesuai. Nah, seperti ini. Nah, sampai nanti semuanya selesai. Tapi di aplikasi PowerPoint ini memang memiliki kekurangan dibandingkan dengan aplikasi games yang sesungguhnya ya. Jadi aplikasi PowerPoint ini dia kelemahannya adalah kalau kita terus mengklik kotak-kotak atau gambar yang ada di sini otomatis walaupun jawabannya salah, dia akan tetap muncul. Tapi untuk pemula atau minimal untuk kita memahami bagaimana cara kerja sebuah games, bagaimana sebuah algoritma yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ini sangat membantu. Jadi kalian bisa memahami bagaimana games itu bekerja. Oke, kita akan coba membuat ini semua menggunakan PowerPoint, tapi memang harus menggunakan PowerPoint yang ada di laptop atau komputer. Untuk PowerPoint yang di dalam handphone atau yang di handphone, itu belum support untuk animasi yang ada pada PowerPoint ini. Jadi diharapkan kalian menggunakan laptop atau komputer ya untuk membuat animasi ini. Oke, kita akan coba langsung mulai. Nah, yang harus kalian pahami untuk tidak mempersulit kalian, saya akan memberikan gambar yang sudah terdapat di PowerPoint. Jadi nanti kalian hanya perlu mendownload file yang sudah disediakan dalam format PowerPoint. Kalian hanya perlu menambahkan kotak-kotak hitam ini menggunakan shape dan memberikan efek animasi in dan out-nya. Sedangkan untuk gambar tadi seperti gambar apel, gambar perempuan, dan juga gambar tanaman, itu sudah saya sediakan di dalam PowerPoint. Jadi untuk awal, tugasnya adalah nanti kalian download dulu file PowerPoint-nya, kemudian kalian open, lalu buat seperti contoh pada video ini. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah kalian download, kalian bisa langsung buka saja file PowerPoint-nya. Kemudian di sini akan muncul gambar yang sudah saya buat. Jadi kalian tugasnya hanya membuat sebuah kotak, boleh warna apapun, tidak harus sama, tapi harus kotaknya itu menutup benar-benar keseluruhan gambarnya. Dan untuk kotaknya ya, kalian hanya membuat satu, kemudian kalian copy paste. Oke, caranya adalah kalian masuk ke menu insert, kemudian pilih shape, kita pilih menggunakan misalkan rounded rectangle. Kemudian kalian tarik dan besarkan sesuai dengan ukuran gambar. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah misalkan kita berikan warna hitam, nah, dia akan tertutup semuanya. Ini kalian tidak perlu buat lagi, tinggal kalian copy paste. Tekan copy, kemudian paste, dan geser ke gambar berikutnya. Lalu kalian paste lagi, taruh di bawah. Paskan ya, jadi masing-masing ini harus lurus. Nah, untuk yang berikutnya bisa kalian klik semuanya, kalian copy, jadi otomatis akan muncul 3 sekaligus. Kemudian kalian tutup lagi, boleh juga satu-satu sama saja. Yang penting kalian memahami. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan mencoba membuat game memori kartu. Mungkin dulu kalian pernah menggunakan aplikasi game seperti ini. Jadi saat kita klik gambar, kita akan mencari gambar yang sama. Misalkan gambar ini kita buka dan kita cari gambar berikutnya dan di sini. Nah, kalau gambarnya sama, dia otomatis akan terbuka dua-duanya. Tapi kalau memang salah, dia akan mengulang dari awal. Nah, kelemahan membuat menggunakan PowerPoint ini, kita tidak bisa menentukan scriptnya
berdasarkan keinginan kita. Jadi dia terbatas ketika kita sudah mengklik berkali-kali. Jadi walaupun jawabannya tidak tepat, biasanya akan tetap muncul gambarnya. Tapi lain hal kalau kita menggunakan aplikasi pembuat games yang sebenarnya yang lebih profesional, kita bisa mengatur sesuai keinginan kita. Namun untuk awal, untuk kita sebagai pemula, agar kita memahami bagaimana algoritma atau cara kerja membuat games, ini sudah cukup untuk kita pelajari, oke? Nah, step berikutnya setelah kalian membuat seperti ini, kita akan memberikan animasi pada kotak ini. Kotak-kotak hitam ini kita akan memberikan animasi dan semuanya itu animasinya sama ya bentuknya ya. Nah, pertama caranya kalian klik kotak hitam yang pertama ini. Nah, dia akan muncul seperti ini tampilan. Titik-titik. Kita berikan animation. Nah, animation ini di sini ada dua. Ada yang sudah langsung muncul di sini dan ada yang di bagian add animation. Kalau yang pertama ini adalah animasi yang bisa kita berikan hanya satu kali. Dan kalau kita pilih yang add animation, di dalam satu objek kita bisa berikan animasi lebih dari satu bentuk atau satu jenis. Jadi misalkan kita berikan 2 atau 3, kita bisa menggunakan pilih add animation. Tapi kalau kita hanya menggunakan yang di sini, saat kita klik yang lain float in, tapi kita klik lagi split, otomatis dia akan menjadi animasi yang terakhir kita pilih. Berbeda dengan add animation. Kalau edit animation, kita akan memberikan animasi yang lain. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini berarti kita terdapat dua animasi. Kalau ada dua angka seperti ini, itu adalah perbedaan antara animasi yang di sini dan juga add animation. Jadi kalau kalian ingin memberikan lebih dari satu animasi pada sebuah objek, kalian bisa menggunakan add animation. Oke? Itu adalah perbedaannya. Sekarang kita lanjut lagi bagaimana kita akan membuat gamesnya. Caranya kalian klik dulu kotak hitamnya atau shape-nya. Dan di bagian sebelah sini ada namanya animation pane. Kalian klik, nah akan muncul seperti ini tampilan. Di sini fungsinya apa? Fungsinya sebagai tempat kita melihat efek-efek animasi apa saja yang kita telah berikan. Jadi nanti akan muncul semuanya di sini. Nah, untuk awal kita akan membuat kotak ini dengan animasi di sini. Kita berikan yang shrink and turn. Nah, otomatis, seperti itu ya, tampilan animasi ini dia akan seperti memutar. Dari bagian sini dia akan muncul jenis animasinya. Kalau kita dekatkan mouse ke sini, dia akan ada keterangan sebuah teks on, click, exit, shrink and turn, rectangle, rounded corner one. Nah, berarti dia akan menunjukkan bahwa kotak ini namanya adalah rounded rectangle nomor 1. Terus efek animasinya tadi adalah shrink and turn ya. Nah, itu adalah penjelasan di sininya. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan efek shrink and turn ini, kita akan memberikan sebuah settingan atau sebuah animasi otomatis. Caranya di bagian ini kalian klik kanan, kemudian pilih timing. Nah, di sini kalian fokus ke bagian rewind, when, dan playing. Kalian klik sampai muncul checklist, lalu pilih triggernya, lalu pilih yang start effect. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita tadi sudah lihat di sini bahwa ini adalah rounded rectangle one ya. Nah, kalian bisa klik di sini, kemudian kita pilih yang rounded corners one, karena tadi kita adalah yang ini adalah rounded corners one. Kalau dia memang adalah namanya corner 9, berarti kamu pilihnya yang corner 9. Tapi kalau ini adalah corner 1, berarti pilih yang corner 1. Oke. Selanjutnya, kita akan berikan efek animasi yang kedua. Jadi di dalam satu kartu ini, dia ada dua animasi. Animasi masuk dan animasi keluar. Kita klik lagi, kemudian kita berikan add animation. Nah, kita berikan animasi berupa fly out. Nah, seperti itu.
Selanjutnya sama seperti tadi, kita akan memberikan settingan otomatis. Caranya klik kanan, lalu pilih timing. Berbeda dengan yang tadi ya, kalau yang pertama, yang play in atau yang in-nya, kita memberikan checklist pada rewind. Nah, di sini untuk yang kedua jangan kalian checklist, kalian langsung fokus ke bagian bawahnya saja triggersnya ini. Kalian pilih tetap start, effect, lalu sama seperti tadi. Pilih yang corners one. Oke. Nah, untuk yang kedua, ketiga, sampai dan seterusnya, sampai dengan selesai, caranya sama seperti ini. Kalian klik lagi kotaknya, kemudian berikan efek animasinya dulu. Samakan seperti yang tadi. Pilih yang ini. Setelah selesai, klik kanan pada tanda yang ini ya, yang nyala ya, yang sudah ada lampunya, jangan yang di bawah. Kita fokus yang belum kita berikan efek. Klik kanan lagi, pilih timing. Sama seperti tadi, untuk yang pertama, kita berikan rewind di checklist, triggersnya kita sama, pilih start effect. Nah, yang kedua tadi, roundednya itu adalah nomor 9, corner 9. Jadi kalian pilih corner 9. Oke. Kita berikan lagi efek yang kedua, pilih add animation, berikan lagi fly out. Sama seperti sebelumnya, klik kanan di bagian yang menyala ini, pilih timing lagi, dan untuk yang kedua ingat, jangan diaktifkan rewind. Langsung fokus ke bawah, pilih startnya, sama, kita lanjut berarti tadi adalah yang corner 9. Oke. Untuk yang 3, 4, 5, dan 6 sama persis seperti membuat yang pertama dan yang kedua. Oke. Kalian tinggal klik, pilih animasi, lalu pilih string lagi, klik kanan, timing, pilih rewind untuk yang pertama, lalu pilih corners yang berikutnya adalah 10. Jadi jangan sampai tertukar ya. Selanjutnya klik lagi, pilih add animation, kemudian pilih fly out, klik kanan, timing. Ingat yang kedua rewind jangan diklik, lalu fokus saja ke bagian start, pilih Oke, sudah selesai seperti ini. Kalau sudah, nanti otomatis akan terlihat animasi-animasinya. Jadi ada dua animasi di setiap corner atau setiap rounded ya. Di masing-masing ini punya dua animasi. Sebenarnya PowerPoint ini atau games ini bisa kalian berikan sebuah musik, tapi mungkin di kesempatan lain saja kalau kalian ingin memberikan musik atau mungkin kalian ingin memberikan sendiri boleh caranya. Di sini kalian bisa memberikan musik di PowerPoint kalian ya, tapi kalau memang tidak mau tidak apa-apa. Insert, pilih audio, kalian bisa merecord suara kalian atau menggunakan musik yang sudah kalian sediakan. Oke, misalkan sudah disediakan, tinggal kalian klik audio, kemudian kalian cari, misalkan ini, insert. Yang otomatis nanti musik ini akan memutar saat kalian bermain game. Tapi kalau tidak mau, tidak apa-apa, bisa kalian tidak perlu gunakan ya, bisa dihapus saja. Kalau kalian tidak punya musik yang singkat atau musik yang durasinya itu sedikit, karena kita tidak perlu banyak-banyak untuk games ini. Oke, nah setelah selesai seperti ini, kita akan bisa lihat previewnya. Kalian pilih F5 di keyboard kalian atau pilih slideshow. Nah, gamesnya akan seperti ini. Kalau kalian klik, dia akan menutup kembali gambarnya. Jadi kita harus mencari gambar yang sama.
Nah, lihat kelemahannya. Saat kita sudah klik yang kedua kali, dia akan muncul otomatis terbuka walaupun jawabannya sebenarnya belum tepat. Nah, seperti ini. Harusnya ini tidak terbuka. Ini adalah kelemahannya karena kita tidak menggunakan sebuah script atau coding di dalam pemrograman yang berbeda dengan sebuah aplikasi yang digunakan khusus untuk membuat games. Oke. Nah, ini harusnya dia betul. Jadi dia akan sama. Nah, ini juga dengan ini. Oke. Seperti itu. Jadi logikanya games ini adalah gambar ini akan terbuka ketika kalian menentukan atau membuka lagi gambar yang sama. Tapi dia tidak akan terbuka kalau jawaban kalian masih salah. Ini adalah game memori. Jadi kalian harus mengingat-ingat gambar mana yang sebenarnya adalah gambar yang benar yang pernah kalian buka sebelumnya. Oke, itu saja latihan kalian hari ini. Jangan lupa tugas kalian berikan nama di bagian mana saja boleh selama di dalam slide ini. Misalkan kalian berikan nama di sini, insert ya, menggunakan word art saja untuk nama kalian. Jadi supaya nanti penilaiannya lebih gampang. Oke, nama misalkan awan. Oke, kalian bisa taruh misalkan di sini, jangan terlalu besar, kecil saja. Jadi nanti nama ini akan tetap muncul seperti itu ya. Ya, seperti ini logika game sebenarnya. Dia akan muncul ketika gambar sama, tapi kalau gambarnya berbeda, dia tidak akan muncul. Nah, ini kenapa dia langsung muncul? Karena memang tadi sudah saya klik sekali. Ini adalah kelemahannya. Oke, kalian bisa kerjakan games ini sampai dengan selesai. Untuk warna, kalian boleh menggunakan warna yang lain, bebas, tidak harus sama. Tapi yang penting, animasinya harus sama ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Terus untuk gambar-gambar tadi, gambar orang, apel, dan juga bunga, itu bisa kalian download melalui link yang sudah disediakan. Oke, terima kasih. Itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga kalian bisa melaksanakan dan mencoba mengerjakan dengan baik. Kalaupun memang kalian agak kesulitan, kalian juga bisa membaca buku di bab 4. Itu ada step by step juga yang diberikan buku untuk membuat game ini. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan.